warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Baik. Ya, semuanya berangkat sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membahas satu pembahasan, yaitu membaca cepat dan membaca intensif. Ada tujuan yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Ada 4 tujuan. Setelah kalian membaca dengan kecepatan 300 kata per menit, nanti kalian harus bisa menjawab pertanyaan sebanyak 70% dari jumlah pertanyaan. Kemudian 2, kalian mencoba untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, mencari ide penjelas. Setelah itu, yang keempat, yang terakhir adalah bisa membuat pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan yang disertai jawabannya sesuai dengan isi pertanyaan yang nanti kalian buat. Baik, untuk kali ini yang akan kalian lakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, nanti saya mengharapkan kalian membaca dari teks nanti yang saya berikan. Kemudian setelah itu, waktu yang tersedia itu sesuai dengan kecepatan kalian 300 kata per menit. Tetapi untuk kali ini saya mengurangi berdasarkan pengalaman kemarin 150 kata per menit kalian masih mendapatkan nilai bukan dari 70%, sehingga nanti kecepatannya 200 kata per menit untuk pertimbangan saya. Kemudian setelah itu baru saya menunjuk 6 siswa yang akan mencoba mengikuti kuis paling hilang. 3 kelompok, 3 siswa yang nanti akan menjadi kelompok depan dan 3 siswa akan menjadi kelompok guru. Lalu yang lainnya bagaimana? Yang lainnya sebagai penonton dan nanti berhak untuk menjawab jika kedua kelompok ini ternyata tidak bisa menjawab. Sudah paham? Baik, mari kita coba untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu membaca. Dan saya minta tolong untuk dibaca bersama-sama. Oleh karena itu, saya mohon jangan dibuka sebelum ada tanda untuk dibaca mulai. Jadi harus bersama-sama. Dalam keadaan terus ya.
membaca 2 teks dalam waktu 4,5 menit. Saya kira waktu sudah berakhir. Saya mohon untuk kembali dan bacaan itu akan saya tarik kembali. Tolong untuk dikumpulkan ke depan. Ke depan aja. Pak. Kita tolong untuk 2 meja yang di depan ini diposisikan berhadapan, kemudian nanti bisa di belakang. Dan tolong sediakan 1 meja ini juga kursi. Terima kasih. Depan. Baik, siapa saja yang akan mendapat kesempatan 6 siswa setelah saya memperhatikan dari kegiatan yang lalu, maka saya tetapkan untuk kelompok merah 1 Dino Mahardika. Silakan untuk ke tempat duduk kelompok merah, kemudian akan didampingi oleh Asa Usdatul Nada. Asa Usdatul Nada, silakan. Kemudian yang ketiga Faridatul Munawarroh. Nah, ini kelompok merah. Kemudian kelompok biru. Kelompok biru yang pertama Angga Sakena, silakan. Kemudian akan didampingi oleh Indana Lutfiani yang kedua, dan yang ketiga adalah Dwi Nega Suryani. Silakan. Silakan langsung saja untuk duduk. Ya. Kelompok merah, kemudian kelompok biru. Baik, sebelum kita mulai pelaksanaan kuis saling silang 2 kelompok ini, akan saya bacakan aturan permainannya. Yang pertama, permainan kuis saling silang ini terdiri dari 2 kelompok, kelompok merah dan kelompok biru. 2. Setiap kelompok berhak untuk menjawab dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu dan menjawabnya setelah ditunjuk. 3. Kelompok yang sudah ditunjuk untuk menjawab dan belum segera bisa menjawab, maka diberi waktu setengah menit. 4. Jika sudah diberi waktu setengah menit, kelompok penjawab belum bisa menjawabnya atau jawaban salah, maka kelompok lain diberi kesempatan untuk menjawabnya dengan waktu setengah menit. 5. Dalam hal kedua kelompok belum bisa menjawab atau kedua jawaban salah, maka akan diajukan pertanyaan lain sesuai dengan huruf yang dipilih semula. Nanti akan saya ajukan juga kepada penonton siapa yang berhak, siapa yang bisa menjawab dan betul akan mendapat bonus. 6. Pertanyaan pertama akan dipilih oleh pemandu kuis, saya sendiri, dan pertanyaan selanjutnya akan
akan dipilih oleh kelompok yang menjawab benar. Oleh kelompok yang menjawab benar untuk memilih pertanyaan sesuai dengan pilihan huruf yang ada di papan ini. Jika jawaban benar, maka huruf akan ditutup dengan papan warna sesuai kelompok yang menjawab benar. Misalkan kelompok merah menjawab, kemudian benar pada huruf P, maka huruf P ini akan ditutup dengan papan warna merah. Setiap kelompok 8, setiap kelompok berusaha menghubungkan dari ujung ke ujung sesuai dengan warna. Kalau merah berarti dari atas ke bawah menghubungkan, sehingga nanti akan menghubungkan dari atas ke bawah. Atau kalau biru berarti dari kanan ke kiri. 9. Kelompok yang lebih dulu dapat menghubungkan dari ujung ke ujung tersebut dinyatakan sebagai kelompok pemenang. Siapa yang lebih dahulu menghubungkan? Kalau kelompok biru, kelompok merah berarti itu sebagai pemenangnya. Sudah jelas? Sudah? Hal-hal lain akan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan ini. Baik, sudah siap semua? Dua kelompok penonton? Siapa yang pendukung kelompok merah? Kelompok biru. Pertanyaan, siapapun yang memilihnya itu semuanya berhak untuk menjawab. Jelas ya? Siapapun yang memilih hurufnya, pertanyaan yang saya ajukan semuanya berhak menjawab. Jadi tidak harus yang menjawab adalah yang memilih. Ketika menjawab benar kan memilih huruf ini. Misalkan kelompok biru memilih huruf P, misalkan. Saya ajukan pertanyaan sesuai dengan huruf P. Bukan hak untuk menjawab kelompok biru, tapi kedua kelompok yang berhak untuk menjawab. Jika nanti bisa saling menutup, gitu, saling menutup, maka ini disebut saling hilang. Siapa yang hilang itu yang akan hilang. Baik, untuk pertama saya pilih huruf A. Pertanyaan huruf A. Tolong nanti saksi siapa yang duduk lebih dahulu itu yang akan menjawab. Baik. Jika proses pengolahannya berasal dari buah merica yang masih hijau, lalu diperam, kemudian dijemur hingga kering, akan menghasilkan merica berwarna ini merah dulu. Ya, salah. Saya beri kesempatan untuk kelompok biru berwarna betul. Dulu karena ada waktu setengah menit. Jadi silakan baik, ini untuk kelompok biru. Baik, silakan kelompok biru memilih huruf apa? Huruf P, bukan. Merah harus siap, harus mencoba untuk menghalangi supaya biru tidak menghubungkan dari kanan ke kiri. Huruf P. Huruf P. Baik. Marco Polo menyatakan bahwa tanaman merica sudah ada di Pulau Jawa sejak tahun kelompok biru. Salah. Betul, kelompok merah. Kelompok merah. Baik, berarti saling menutup. Bisa disebutkan lebih dahulu dengan
kelompoknya karena ada waktu 6 menit untuk menjawabnya. Jadi itu waktunya 6 menit. Baik, silakan kelompok merah mengirim huruf T. Huruf T. Pertanyaannya, siapakah yang memperkenalkan merica ke Yunani? Kelompok biru. Siapakah yang memperkenalkan merica ke Yunani? Waktu setengah menit selesai. Berarti untuk kelompok biru tidak bisa menjawab. Silakan saya beri kesempatan kelompok merah. Siapakah yang memperkenalkan merica ke Yunani? Sultan Iskandar. Lengkapnya ya, dengan demikian tidak ada untuk penonton. Silahkan, siapa lebih dahulu? Jadi katanya Tri lebih dahulu. Silahkan. Iya, jadi yang pertama Raja Iskandar yang Agung. Baik, masih di huruf T. Karena tidak ada yang menjawab dua kelompok, jadi masih huruf T. Untuk pertanyaan yang kedua, huruf T ini jawabannya salah atau benar. Sehingga jika yang menunjuk lebih dahulu jawabannya salah, otomatis jawaban benar akan diberikan kelompok lain. Karena jawabannya hanya dua, benar atau salah. Baik, dengarkan baik-baik. Apakah benar hidrofoil sangat cocok digunakan di perairan yang bergelombang? Ya, silahkan kelompok biru. Apakah benar hidrofoil sangat cocok digunakan di perairan yang bergelombang? Salah, benar. Jadi salah, jawabannya benar. Saya tutup di C. Silahkan kelompok biru untuk memilih huruf mana yang akan dijawab pertanyaan. Ada kesempatan D dan M bisa. D. Baik. Huruf D. Pertanyaannya, kelompok merah juga berhak untuk menjawab. Kapan merica merupakan komoditi penting karena sukar didapat dan harganya mahal? Kapan merica merupakan komoditi penting karena sukar didapat dan harganya mahal? Kapan berarti berkaitan dengan waktu. Ya, tidak ada yang menjawabnya. Waktu berakhir. Silahkan saya beri kesempatan pada Bayu. Masih kurang tepat. Ada, silahkan Tri. Masih juga kurang tepat. Silahkan. Juga belum tepat. 400 tahun sebelum Masehi. Juga belum tepat. Yang betul adalah abad pertengahan. Baik, masih huruf D. Pertanyaan yang kedua, ini juga jawabannya benar atau salah.
Apakah benar hidrofoil merupakan kendaraan air yang paling revolusioner di bidang maritim? Lebih dahulu mana? Ya. Benar, jawabannya benar. Kelompok merah jangan sampai kalah untuk menutup. Silakan bikin berarti huruf F. Ya, huruf F. Bagus, pilihan yang bagus. Huruf F. Jika jawaban ini benar untuk kelompok biru, berarti pemenangnya adalah kelompok biru. Tapi kelompok merah jangan sampai kalah untuk bisa memutus harapan dari kelompok biru. Baik, huruf F. Huruf F, pertanyaannya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Dalam bahasa Sanskerta, mereka disebut ya, waktu berakhir untuk kedua kelompok. Saya berikan kesempatan kepada penonton untuk menjawabnya. Dalam bahasa Sanskerta, mereka disebut, iya silakan. Patila, kurang tepat. Silakan, ada yang bisa lagi? Silakan. Patili juga kurang tepat. Iya, ada? Pak, silakan. Parparui. Saya mau. Iya, untuk kelompok sudah tidak ada lagi. Yang betul adalah Tipali. Tipali. Baik, masih pertanyaan untuk huruf F. Huruf F ini penentu. Untuk kelompok merah bisa mematahkan harapan kelompok biru. Baik, pertanyaan yang kedua untuk huruf F. Ini jawabannya benar atau salah? Apakah benar dalam kecepatan tinggi sayap hidrofoil berada di atas permukaan air seluruhnya? Apakah benar dalam kecepatan tinggi sayap hidrofoil berada di atas permukaan air seluruhnya? Salah, benar. Ternyata merah bisa memupus harapan biru. Ini hanya ada kesempatan untuk warna huruf N. Baik, silakan. Huruf N. Masih jadi kalau berpikir bagaimana? Bukan huruf penentu, baik nanti yang menjawab benar merah maupun biru. Baik, huruf N.
Pertanyaannya, mohon perhatikan pertanyaannya. Setiap tangkai pohon merica menghasilkan titik-titik sampai dengan titik-titik biji merica. Setiap tangkai pohon merica menghasilkan titik-titik sampai dengan titik-titik biji merica. Silakan kelompok merah. Betul, kelompok merah. Mat percaya. Ya, silakan. B. Semakin perlu ini kalau kelompok merah bisa menjawab betul, maka ada kemungkinan M ini yang penentu. Baik, huruf B. Mohon perhatikan, biru juga jangan sampai kalah. Oke. Pertanyaannya, pada ketinggian berapakah merica dapat tumbuh? 500 meter. Iya betul, jawabannya betul. Semakin terus. Jangan sampai kalah untuk kelompok biru. Pilih warna satu-satunya jalan memang untuk kelompok merah adalah M. Tidak bisa yang lain karena sudah tertutup oleh kelompok biru. Baik, M ini adalah huruf penentu bagi kemenangan kelompok merah ataupun kelompok biru. Baik, M. Pertanyaannya, mau dengarkan pertanyaannya? Tangkai pohon merica menjuntai sepanjang titik-titik sampai dengan titik-titik. Tangkai pohon merica menjuntai sepanjang titik-titik sampai dengan titik-titik. Ya, silakan kelompok merah. 15 sampai 20 cm. Salah. Dan silakan kelompok biru untuk menjawabnya. Masih ada kesempatan karena kalau kelompok biru tidak bisa menjawabnya pun masih ada satu pertanyaan lagi. 15 sampai 30 cm. Juga salah. Iya. Iya. 5 sampai 15. 5 sampai 15 cm. Iya, betul. 5 sampai 15 cm. Baik, berikutnya. Pertanyaan yang kedua masih M. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban benar atau salah. Dengarkan baik-baik. Ada kata jebakan juga. Apakah benar hidrofoil memiliki kelebihan dibandingkan dengan kapal konvensional? Mana dulu? Mana dulu? Apakah benar hidrofoil memiliki kelebihan dibandingkan dengan kapal konvensional? Ya. Benar, jawabannya benar. Iya, kelompok merah karena bisa menghubungkan dari atas ke bawah sehingga pemenangnya adalah kelompok merah. Jadi untuk yang maju 6 siswa ini memang yang terbaik di antara yang lain dari hasil membaca kemarin. Demikian kita akan mengikuti kegiatan berikutnya. Tolong untuk dikembalikan seperti semula. Untuk
sehingga saya beri kesempatan untuk membaca ini sampai 20 menit karena harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti dari bacaan yang ada. Nomor objek. Nanti untuk soal yang ketiga itu saya buat buat pertanyaan sesulit-sulitnya dan kalian juga bisa menjawabnya. Nanti setelah kita bahas soal nomor 1, 2, kemudian nomor 3 ini kumpulkan, kemudian saya pilih siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan yang akan mendapat nilai. Sedangkan kalau tidak bisa dijawab, berarti yang mendapat nilai adalah yang bertanya. Maka buatlah pertanyaan sesulit mungkin. Kalian boleh isi penjelas pilih kalimat untuk satu itu adalah pokok. Yang pertama, sebutkan ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Paragraf 1, siapa yang berani untuk menyampaikan apa ide pokok paragraf 1? Silakan untuk beri kesempatan yang lain yang belum maju. Iya, silakan. Tari Jawa klasik khas peninggalan para leluhur Jawa terancam terpinggirkan jika tidak ada perhatian dari pemerintah. Bagaimana jawabannya? Benar, bagus sekali. Jadi ide pokok pertama, paragraf pertama adalah tari Jawa klasik terancam terpinggirkan. Gitu ya, jadi itu. Betul. Paragraf 2. Ya, silakan. Paragraf yang kedua ide pokoknya adalah ada bagaimana jawaban? Betul? Iya, masih kurang tepat. Ya, silakan. Saat ini yang mulai diajarkan seperti Tiongkok dan Korea modern lainnya. Saat ini yang mulai diajarkan seperti Tiongkok dan Korea modern lainnya. bagaimana? Tidak benar? Belum benar. Ada yang bisa mencoba memperbaiki jawaban dari teman-temanmu? Iya, silahkan. Ulangi.
Silakan. Safena tadi sudah maju ya. Jadi saya beri kesempatan yang lain. Yang ya silakan, Anissa. Bagaimana? Benar ya. Jadi paragraf ketiga adalah ide pokoknya tari klasik sudah jarang ditampilkan, padahal memiliki nilai filosofis yang tinggi. Baik, untuk nomor 2, karena ide pokok itu sudah terjawab, sehingga selain itu adalah kalimat penjelas. Untuk pertanyaan ketiga, karena ini dikuiskan, oleh karena itu kami mohon semuanya dikumpulkan, kemudian nanti saya pilih dengan akad atau menurut kalian bagaimana, nanti akan saya ikuti gitu. Kemudian pilih salah satu pertanyaan supaya teman kalian tidak bisa menjawab, sehingga nilai yang kalian peroleh itu adalah nilai mutlak, artinya nilai didapatkan penanya kalau tidak ada yang bisa menjawab. Kalau ada yang bisa menjawab, berarti nilai itu diberikan ke yang menjawab benar, gitu. Baik, saya minta tolong untuk dikumpulkan dari belakang, dikumpulkan dengan cara mengambil salah ataukah ada cara yang lain yang menurut kalian lebih baik apa yang saya sampaikan? Bagaimana? Menurut saya ya, dari cara ini baik yang sudah maju maupun yang belum maju gitu. Atau yang sudah maju dibatalkan untuk mengganti yang belum maju. Yang sudah maju atau dibatalkan gitu ya. Nanti diberi kesempatan yang belum maju. Artinya memang dia semua melapang. Baik, saya tutup jadi tidak saya lihat siapa yang ada, dan saya pun tidak akan melihat siapa yang akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, kemudian harus dijawab oleh teman kalian. Jika pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab, berarti penanyanya yang mendapat nilai, sedangkan yang bisa menjawab jawaban benar, berarti yang menjawab benar itu yang mendapat nilai. Baik, Maulita Ayu Larasati, silahkan pilih salah satu pertanyaan yang menurut kalian itu paling sulit sehingga teman tidak bisa menjawab. Silakan semuanya mendengarkan, semuanya berhak untuk menjawab, baik yang sudah. Apa tujuan dari tarian Sunda? Silakan ditunjuk siapa? Silakan, Rizal. Cara untuk menimang anak dan memberi kasih sayang. Bagaimana jawabannya? Bagaimana? Tujuan dari jawabannya adalah benar, ya. Jadi nilai diperoleh Elsa ya, jadi Elsa yang mendapat nilai adalah Elsa. Baik, kemudian yang kedua saya pilih ini yang di bawah ini, nggak tahu. Vena Agatha, silahkan. Vena Agatha, cari pertanyaan yang sulit, tidak harus di nomor 1 ya, bisa nomor yang lain. Pokoknya cari yang sulit sehingga teman kalian tidak bisa menjawabnya. Apakah benar lagu pasukan dan gerakan menunjukkan perilaku pasaran Jawa? Siapa? Nama Benar atau salah? Jawabannya benar. Iya. Benar, sudah dapat nilai. Ini belum ada yang
bertanya tapi tidak ada yang bisa menjawabnya karena pertanyaannya nyata bisa dijawab. Jadi saya tidak akan mengatakan mudah. Baik. Yang ketiga, saya ambil yang 4 jadi tengah, kemudian bawah sudah, kemudian ini atas. Karena angga sampai mata sudah sehingga hafalkan dengan kesepakatan. Sudah tuh. Berikutnya asa ustadun. Ya. Di tengah saja. Ya. Laila. Kalau bisa Laila itu sambil perhatikan siapa yang tunjuk pertama kali gitu. Yang terakhir apa yang menunjukkan bahwa tanpa mempunyai nilai filosofi yang tinggi? Dan gerakan yang menunjukkan hak perilaku orang Jawa. Nah, dengan demikian jawabannya di kebawahan. Baik, dengan demikian untuk kegiatan membaca pada hari ini sudah selesai dan saya yakin untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa kita laksanakan dengan metode, dengan model yang menarik ya. Jadi pada waktu yang lalu sudah menggunakan komputer. Harapan saya kalian mencoba untuk mengenal teknologi. Sekarang dengan cara ini. Baik dari pembicaraan dan kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa di dalam wacana atau bacaan itu kalian bisa satu mencari ide pokok dari setiap paragraf, kemudian mencari ide penjelas dari setiap paragraf. Kemudian dari pertanyaan itu pula, dari bacaan itu pula kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus bisa mencari jawabannya. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan itu sebanyak 70%, berarti kemampuan kalian membaca itu juga sangat baik. Ya, jadi itu dengan demikian karena membaca ini sangat penting bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia tetapi di pelajaran lain. Apabila kalian belajar membaca pasti ya kan. Nah oleh karena itu ciptakan kesenangan minat kalian di dalam membaca karena membaca sangat bermanfaat. Negara-negara maju karena mereka memiliki kegemaran membaca. Jepang, Jerman ini salah satu contoh dari beberapa negara yang maju karena gemar membaca. Ya waktu kalau ada waktu luang gunakan kesempatan kalian untuk membaca. Membaca apa saja, membaca majalah, membaca koran, membaca cerita pendek, membaca komik, tidak ada salahnya. Itu merupakan satu upaya kita membaca. Saya yakin kalau kalian sudah mulai tumbuh minat membaca, nanti berkorelasi dengan menulis, sehingga pada suatu saat kalian akan senang menulis karena sudah membaca. Ibarat teori kendi, ketika membaca itu kalian mengisi air ke dalam kendi itu. Semakin banyak
air masuk ke dalam sendi itu, artinya semakin banyak kalian membaca, pada suatu saat air itu akan keluar sendiri dari ujung sendi itu. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan kalian menulis. Sehingga kalau kalian nanti sampai ke perguruan tinggi diwajibkan untuk menulis karya ilmiah, sudah tidak asing lah. Nah, karena manfaatnya begitu banyak, sehingga saya mengharapkan kegiatan membaca jangan sampai dilupakan. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.